wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Anggi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak semua, apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, Ibu berharap kalian semua baik-baik saja ya. Nah, agar kita tetap semangat, kita yel-yel yuk. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, anak-anak Ibu semuanya semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, ada yang tahu pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi apa? Betul sekali, Ibu akan menyampaikan materi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Anak-anak, apakah kalian tahu Taif itu adalah kota yang berada di mana? Benar sekali, kota Taif itu kota yang berjarak sekitar 80 km dari kota Mekah. Nah, Nabi SAW keluar menuju Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian. Rasulullah pergi ke Taif bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Ada yang tahu kenapa Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Taif? Nah, ada 5 sebab Rasulullah SAW berhijrah ke Taif. Yang pertama, tekanan atau gangguan dari kaum kafir Quraisy di Mekah yang semakin kuat. Yang kedua, ingin mencari suaka atau perlindungan ke kota yang masih ada kerabat dengan kaum Nabi. Ketiga, ingin menyebarkan agama Islam lebih luas lagi. Yang keempat, kesedihan Nabi atas meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah memotivasi Nabi untuk berdakwah ke kota kaum kerabat Nabi. Dan yang terakhir, kelima, sedikitnya orang yang masuk Islam di Mekah membuat Nabi ingin mencoba menyebarkan Islam ke kota terdekat. Jadi begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian Ibu ajak untuk menonton video berikut. Simak baik-baik ya. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Taif merupakan salah satu tempat bersejarah dalam perkembangan Islam. Karena tempat inilah Nabi Muhammad SAW pernah berhijrah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Taif dalam bahasa Arab berarti translate. Taif berada di lembah antara Pegunungan Asir dan Pegunungan Al-Hada yang dapat ditempuh 1 jam 45 menit. Taif merupakan kota di Provinsi Mekah, Arab Saudi yang berada pada ketinggian 1.700 meter dari permukaan laut, tepatnya di lereng Pegunungan Garwan. Bani Saqif adalah penduduk asli kota Taif. Bangsa Saqif disebut sebagai keturunan dari Khashi bin Munabi bin Bakar bin Hawazin. Ia merupakan salah satu keturunan dari Bani Hawazin yang menjadi seorang pemimpin Wadi Waj. Sejak itu mendapat julukan Saqif yang artinya cerdas dan mudah paham. Sebelum hijrah ke Taif, Rasulullah SAW mengalami siksaan dari Quraisy yang menjadi-jadi hingga jiwa Rasulullah SAW dalam bahaya. Keadaan seperti ini terpaksa mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu Rasulullah SAW mengalami siksaan dari Quraisy yang menjadi-jadi hingga jiwa Rasulullah SAW dalam bahaya. Keadaan seperti ini terpaksa mengambil sebuah keputusan sulit, yaitu pergi ke Taif. Ia tidak ingin syiar Islam berhenti akibat ulah kaum Quraisy. Semangat Rasulullah SAW begitu luar biasa. Hijrah ke Taif yang berjarak 60 mil dari Mekah bersama sahabatnya Zaid bin Haritsah. Mereka berjalan kaki tanpa menunggangi unta.
yang bertujuan agar Quraisy tidak mencurigainya. Perjalanan yang membutuhkan waktu 4 hari itu. Tidak semua penduduk kota Taif itu bersifat ramah. Ada sebagian penduduk kota Taif atau dari Bani Saqif memiliki sifat yang kasar. Mereka mencemooh dan melempari batu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah diusir dari kota Taif. Sikap kasar penduduk Taif membuat sahabat Rasul yaitu Zaid bin Haritsah rela turun tangan untuk membela Rasulullah dan melindunginya sampai kepalanya juga terluka akibat lemparan batu. Dalam perjalanan pulang ke Mekah dan setelah gagal berdakwah di kota Taif, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Zaid bin Haritsah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh kafir Quraisy di Mekah. Karena merasa kasihan kepada Rasulullah dan sahabatnya, dua tokoh Quraisy tadi menyuruh budaknya yang beragama Nasrani, yaitu Adas, memberikan setandan anggur. Nabi dan Zaid menerimanya dan membaca bismillah sebelum memakannya. Saat mendengar Rasulullah dan Zaid membaca basmalah, Adas mengatakan, kata-kata itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Mendengar perkataan Adas, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang asal dan agama Adas. Ia menjawab beragama Nasrani dan berasal dari Nineveh. Nabi kemudian menyebut nama Yunus bin Matta yang dianggapnya sebagai saudara dan mengatakan kalau dirinya juga Nabi. Mendengar perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Adas kaget seketika, mencium tangan dan kaki Rasulullah yang selanjutnya Adas menyatakan untuk memeluk Islam. Peristiwa pertemuan Rasulullah dengan dua orang Quraisy dan Adas membuat beliau terhibur. Perjalanan panjang yang melelahkan sejauh 90 km, menginap 10 hari tidak ada seorang yang menyambut ajakan dan dakwahnya, tetapi markas tokoh Quraisy yang gencar memasuki Islam memeluk Islam. Mana anak-anak, seru kan videonya? Alhamdulillah, video tadi adalah video yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Taif untuk menyebarluaskan agama Islam. Setelah kalian sudah menyaksikan video yang ibu tayangkan tadi, ibu akan menyampaikan beberapa hikmah yang patut kita teladani sebagai umat Muslim dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Yang pertama, sebagai Muslim kita harus bersabar dan berhati lembut dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarluaskan Islam ke Taif, beliau dilempari oleh kafir Quraisy dengan batu sampai berdarah-darah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar dan menjalani kewajibannya untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua yaitu tawakal dalam menyampaikan ilmu yang kita miliki. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarluaskan Islam ke Taif dan menyampaikan ilmu yang ia miliki, beliau tidak diterima sebagian masyarakat Taif. Tetapi beliau tetap tawakal dan ikhlas karena Allah. Yang terakhir yaitu kita harus bisa menginspirasi orang lain melalui tindakan yang kita lakukan. Tentunya tindakan yang kita lakukan adalah tindakan yang terpuji ya anak-anak. Seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat berani dalam berdakwah ke Taif. Hal itu menunjukkan bahwa beliau tidak setengah-setengah dalam berdakwah dan menyebarkan Islam. Nah, hal itulah yang perlu kita contoh agar menjadi inspirasi untuk semua orang. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif? Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya hebat. Nah, sekarang tolong perhatikan beberapa pertanyaan yang ibu tulis di layar ini ya. Nah, kalian semua bisa menjawabnya bersama-sama.
Bagaimana anak-anak? Mudah kan menjawab pertanyaannya? Sekarang Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Dari materi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif, kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin yang berada di Mekah kian meningkat. Rasulullah memutuskan untuk mencari tempat yang dapat ditinggali atau hijrah. Rasulullah pun memutuskan untuk berhijrah ke Taif. Saat itu beliau berhijrah bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Sesampainya di Taif, Rasulullah bersama sahabatnya segera berdakwah dan menyebarluaskan agama Islam. Namun, hijrah mereka ditolak dan Rasulullah beserta sahabatnya malah disiksa. Mereka diusir dan dilempari batu hingga kepala Rasulullah terluka. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Nah, bagaimana anak-anak tentang materi yang telah Ibu sampaikan? Sangat menarik, bukan? Ibu kira pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Anak-anak jangan lupa belajar, jangan lupa mengerjakan tugas, dan jangan lupa selalu berbuat baik ya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.